Pagi teman-teman. Sebelum memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga kami semalaman. Sekarang kami mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati kami agar kami bisa mengerti isi dari firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baiklah teman-teman, renungan kita hari ini diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 17 sampai 24. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu," firman-Nya. "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbatit, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Lalu renungan kita hari ini berjudul Merasakan Kuasa Tuhan Setiap Hari. Ternyata Gideon ragu atas firman yang ia terima dari malaikat Tuhan. Ia pun meminta tanda kepada Tuhan bahwa memang Tuhan sendirilah yang telah berfirman kepadanya. Lalu Gideon meminta agar Tuhan mau menunggu dia mempersiapkan korban persembahan baginya lagi. Lalu setelah selesai, Gideon langsung memberikan persembahannya itu kepada Tuhan. Tuhan menerima persembahan Gideon dengan menunjukkan kuasanya yang amat luar biasa. Hal tersebut membuat Gideon percaya bahwa ia memang telah bertemu dengan malaikat Tuhan. Apakah kamu pernah bertemu langsung dengan Tuhan? Betapa beruntungnya Gideon bisa mengalami pengalaman bertemu dengan malaikat Tuhan. Sebenarnya kita selalu bertemu dengan Tuhan setiap hari, tetapi bukan bertemu muka dengan muka seperti Gideon. Tetapi Tuhan selalu berada dalam hati kita dan selalu menuntun kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita juga selalu merasakan kuasa Tuhan yang amat luar biasa itu. Misalnya, bisa bangun di pagi hari dan merasakan hari yang baru. Kita menerima udara yang segar setiap pagi. Kita dapat menggerakkan setiap anggota tubuh kita dengan normal. Kita bisa bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman yang kita kasihi. Jika kamu selalu merasakan kuasa Tuhan setiap hari, maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu dia renungan kita hari ini. Kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk mengingat kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Seperti yang Gideon rasakan ketika malaikat Tuhan datang berfirman kepada Gideon melihat kuasa Tuhan secara langsung. Nah, apakah kita senantiasa menerima kuasa Tuhan? Pasti Tuhan selalu akan memberkati dan menolong kita. Tapi kita mau melihat kembali tidak? Kita mau mengingat kembali atau tidak? Mari kita syukuri setiap
kasih karunia Tuhan, setiap kuasa yang Tuhan berikan buat kita setiap hari. Dalam hal apa? Dalam ketika kalian sekolah, walaupun sekolah di rumah, dalam keluarga kalian, dalam kesehatan, maupun sepanjang aktivitas kalian sehari-hari. Pasti kalian menerima kuasa Tuhan. Nah, contoh kuasa Tuhan yang kalian rasakan setiap hari apa? Silahkan kirimkan voice note satu kuasa Tuhan yang kalian rasakan setiap hari. Kirimkan melalui voice note WA satu kuasa Tuhan yang kalian rasakan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai pelajaran kami hari ini. Tolong berkati guru-guru yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Teman-teman, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.